Sekali lagi kita akan melanjutkan kajian kedua yang insya Allah akan disampaikan oleh Hormat Bapak Haji Madan Sabruddin MPDI, dan beliau adalah Wakil DKM Pusdai Jawa Barat. Hari ini kita persilakan kepada Pak Kiai untuk menyampaikan materinya. Temanya semuanya kita serahkan kepada beliau. Untuk itu mari kita buka pengajian ini dengan bersama. Dan paling hormat kepada Pak Kiai dan Sabruddin MPDI, kami silakan untuk menyampaikan materi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas judulnya tugas kita sebagai manusia. Tugas kita sebagai manusia, supaya gampang ya diingatnya. Alhamdulillahilladzi amaronal mu'minin wal mu'minat bi'ibadatillahi azza wa jalla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Wa qala jalla wa ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu inda rabbi. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradi. Surat Al-Kahfi kalau nggak salah ayat 60-an. Yang Allah muliakan jamaatul muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang nampak sudah hadir dengan niat li talabil ilmi ya. Karena sesungguhnya ketika kita mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah, maka ketika iman itu tidak dibekali dengan ilmu, maka iman itu akan runtuh. Karena al ilmu imadul iman ya, tihangnya iman itu ilmu. Apabila kita tidak memiliki ilmu, beriman kepada Allah, runtuh itu. Contoh, orang yang mengaku iman kepada Allah karena dia susah, ingin keluar dari susah, dia nyari tempat kayu yang gede, Bu, kayu yang angker itu, yang dikeramatkan. Lantas dia, kalau istilah orang Sunda mah, bertapa, mengharapkan untuk mendapatkan sesuatu, padahal dia orang beriman kepada Allah. Mengapa demikian? Runtuhlah imannya ketika dia tidak memiliki ilmu. Atau misalnya dia beribadah, ibadahnya tidak pakai ilmu pula. Ini ibadah yang memang agak kental, dengan kesulitan. Ini ibadah yang langka sekali dilakukannya. Kayak yang kewajiban seumur hidup sekali itu cuma sekali seumur hidup, kayak ibadah haji gitu kan, itu seumur hidup cuma satu kali ya. Ketika kita melaksanakan ibadah haji, kita siapkan bekalnya. Udah bayar ongkos, nanti buat jajannya di sana, dikumpul-kumpul tabungan dan sebagainya. Adapun untuk ilmunya gampang, nanti juga kan ustadz saya ngikut sama saya, dia jadi pemandunya. Gak usah saya repot-repot belajar lah, penting dia kasih rokok, kasih amplop, supaya nanti kita di sono dibimbing. Pas udah datang ke Mekah, sakitlah ustadznya. Repot pula itu. Mengapa? Ya itulah, ketika kita beribadah, beriman kepada Allah, tidak memiliki ilmu itu seperti itu. Makanya ilmu itu adalah sesuatu yang sangat penting dan tidak muakotat. Ibadah kepada Allah itu
Ada yang muaqqatat, dikasih waktu. Ibadah haji pakai waktu. Ya. Ibadah haji itu setahun cuma sekali. Namanya juga ibadah haji. Yang gegedenya itu di bulan haji tanggal 9, namanya wukuf di Arafah. Baru itu hajinya. Bedanya sama umroh cuma itu. Kalau umroh nggak ada wukuf di Arafah. Jadi kalau orang udah 100 kali umrohan nggak haji-haji, nggak disebut haji. Tetap aja rukun Islamnya itu belum dia lakukan secara maksimal. Di dalam rukun Islam itu melaksanakan ibadah haji. Karena setiap kita melaksanakan ibadah haji, maka pasti kita melaksanakan umroh. Ya, kalau kita hajinya tamatu, berarti kita melaksanakan umroh dulu. Lantas nanti ibadah haji, namanya itu tamatu. Kalau kita datangnya ke sono udah mepet, tanggal 8 nyampe ke Mekah, maka langsung kita itu mau wukuf, berarti hajian dulu, ya, baru umroh, namanya haji ifrad. Dan itu haji yang paling mahal, karena pakai kain ihramnya lama, Bu. Kalau datangnya kita tanggal 6, berarti kita sampai tanggal 12 pakai kain ihram terus. Makanya haji ifrad itu nggak usah dam, karena hajinya muskilat. Orang kan kalau nggak tahu, dia masih pakai kain ihram, tidurnya yang laki-laki ditutupin sorban kepalanya. Ya haram lah, nggak bisa, nggak boleh. Karena kalau kita sedang ihram kan harus menjaga sesuatu yang dilarang di dalam Kalau ibu-ibu misalnya ditutup wajahnya, pas waktu tidur kan itu terang, mau gelap ditutupinlah wajahnya, nggak boleh, itu haram. Karena ketika kita ihram, perempuan itu wajahnya nggak boleh ditutup, haram. Kalau laki-laki kepalanya. Lantas kalau kita sedang ihram, mentang-mentang sama istri kita halal, yang penting kan nggak yang satu. Kalau sekadar hanya branding mas sedang mesra-mesraan, ya nggak bisa lah. Wala ropaso, wala pusuko, wala jidala fil haji. Keur haji mah jeung pamajikan ulah beger. Keur hajian mah keur kita pakai kain ihram. Makanya haji ifrad itu karena jarak pakai kain ihramnya lama, nggak usah pakai dam, namanya ifrad. Haji dulu, udah beres tanggal 12, kita baru ngambil umroh. Kalau haji kiron mah itu haji yang sangat singkat, hajinya pejabat. Dia ibadah umrohnya sama haji yang disamakan. Allahumma nawaitul hajja wal umrota wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Niat aku melaksanakan haji dan umroh beserta ihram keduanya karena Allah Ta'ala. Dia melaksanakan ihram, yaitu mah umroh, yaitu mah haji, namanya haji kiron. Haji apa yang belum ke bawah? Haji Mansur ya, nggak ke bawah. Cuma 3. Haji tamatu mendahulukan umroh, ya. Yang haji ifrad mendahulukan haji, ya, mengakhirkan umroh. Kalau haji kiron mah itu disamakan. Gimana kalau hajian doang? Nggak sama umroh, ya nggak ada lah. Di zaman Rasul itu haji itu yang Rasul contohkan ada 3 tipe itu. Kalau dia cuma hajian doang, kayak seperti ini, dia melaksanakan yang haji ifrad, dia melaksanakan haji udah beres, pulang dengan laksanakan umroh, ya kan? Maka dia itu, ya itu ibadah haji sih, tapi nggak ada sebutan yang tadi itu, nggak disunahkan sama Rasul, ya, yang sebut haji tamatu, haji ifrad, haji kiron. Bisa disebut haji mutlak aja. Ya, itu semuanya pakai ilmu. Ya, makanya ada ketentuan. Ini maaf nyenggol-nyenggol ya. Nanti kan jadi judulnya kewajiban kita sebagai manusia. Ya, maka di dalam haji itu detailnya banyak. Pertama ada haji mardud. Haji mardud mah teu sah-sah acan boro-boro mabrur. Ya,
Dia mah datang ke Mekah melaksanakan ibadah haji, mau jadi munggagang pulang mah tetap aja disebut ibu haji, disebut bapak haji. Tawafnya harus seperti apa nggak ngitung lah. Sa'inya harus seperti apa nggak ngitung lah. Penting mah orang muter ya muter aja gitu kan. Padahal muter juga kan ada aturannya. Salah satunya badan kita jangan menyentuh Ka'bah. Salah satunya bahwa ini sodru kita harus muhadian lil bait, harus selalu berarahan dengan Ka'bah, jangan sampai ini tidak berarahan dengan Ka'bah dan seterusnya. Tapi dia itu nggak melakukan itu karena ya yang sah yang nggak sah juga sama aja, nanti pulang mah dibilang ibu haji bapak haji. Namanya itu haji mardu. Cirian we lamun keur memeh ka Mekah tara gapleh balik ke Mekah kala gapleh ta eta mardun. Cirina ieu ciri ya. Cirinya aja. Yang kedua, haji itu sah menurut fikih sah. Rukun haji ada 5. Pertama niat ihram haji, kedua dia melaksanakan wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, yang kelima sa'i, yang keenam tahallul. Itu lakukan semua dengan benar, maka dia itu hajun sahih, hajinya sah. Tapi belum tentu makbul. Belum tentu itu haji diterima oleh Allah. Karena kalau haji yang diterima oleh Allah, pertama hajinya harus muafiqun bihududi syar'i, harus sesuai dengan panduan hukum syara. Yang tadi itu yang 5 itu harus betul-betul sesuai speknya dengan hukum syara. Baru menurut fikih dinyatakan sahih. Tapi belum tentu Allah terima ketika yang dipakai ongkos hajinya hasil gapleh, ketika yang dipakai bekalnya itu bukan yang halal, maka itu pun terpengaruh untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kita melaksanakan hajinya bukan liwajhillah, ibadah anu pang deket-deketna kana riya mah, ibadah mah kan sok riya wae nya, tapi nu pang deket-deketna kana riya mah ibadah haji. Sok lamun Pak Haji balik di Mekah teh disebut haji tarang alieu. Balik di Mekah teh disebut Pak Haji poho tok teu ngalieu. Peda mah non urusanana mah mentak ka surga gara-gara disebut Pak Haji kan? Karena memang ada nilai itu. Itulah salah satunya dan banyak-banyak lagi. Di sisi pihak a'dham hebat, tapi di sisi keluarga itu godaannya sangat tinggi karena paling dekat untuk ria itu ya. Salah satunya ibadah haji dan ibadah umrah. Tapi bukan berarti kita untuk tidak melakukan, bukan ya. Intim untuk hati-hati. Ya. Makbul itu di situ. Kalau kita sudah sahih, sudah makbul diterima oleh Allah, maka titel yang paling tinggi itu mabrur, yang sangat berat. Karena mabrur itu nanti lihat dari dampaknya. Sebelum dia haji, salatnya cuma fardu doang. Udah jadi Pak Haji mah salat sunat qobliyahnya, salat sunat ba'diyahnya, salat duhanya, sedekahnya, baiknya itu tambah. Sehingga orang sekampung itu segen. Sehingga orang sekampung itu menghargai, menghormati. Bukan karena kayaknya, bukan karena biang dia sudah tua, tapi karena memang ahlul ibadah wa akhlaquhu, melihat dari ahli ibadah dan akhlaknya yang tinggi. Sehingga orang kalau ada apa-apa itu, kalau nggak ada izin sama beliau, karena nggak mau dia itu. Bukan Pak Hajinya ngelarang, tapi saking menghargai, itu tanda-tanda orang yang hajinya mabrur begitu. Jadi kebaikannya bertambah. Lah bisa setting tapi karena mabrur paling tidak sah. Sabab ari sah mah geus bebas tugas. Artinya kewajiban orang geus cumpon sebagai orang muslim, maka rukun Islam nomor kalima kudu ngalaksanakeun ibadah haji kita sudah lakukan, sekalipun indah Allah mungkin teu ditarima gitu kan. Itu mah hak saha, hak Gusti Allah. Tapi secara hitungan fikih bahwa ibadah haji kita, ibadah umroh kita sahih, dan itu ditentukan oleh ilmu. Makanya jadi ngaji itu istimewa. Mudah-mudahan kita sekarang ini termasuk
orang yang diistimewakan oleh Allah, karena ngaji ini adalah untuk mempertebal keimanan kita dan untuk mempertebal keislaman kita. Jamiatul Muslimin rahimakumullah, lanjut ke dalam bahasan tadi. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu inda rabbik. Allah mengatakan bahwa harta, kekayaan, ya, wal banun, anak, keturunan, famili dan semuanya itu adalah zinatul hayatid dunya. Hanya sebagai hiasan di dunia, tidak bisa diandalkan. Ketika kita punya suami banyak uangnya, ya, gagah, apakah bisa menjamin sakaratul maut kita itu membawa la ilaha illallah? Bisa nggak? Ya. Atau istri kita yang cantik, yang soleha misalnya, bisa nggak menjamin ketika kita suaminya meninggal bahwa karena istri saya itu orangnya cantik, soleha atau apa, maka la ilaha illallah saya pasti bakal ke bawah? Kan nggak juga. Dan yang lain-lainnya, termasuk orang yang mengabaikan ibadah karena kesibukan harta kekayaan, karena jabatan dan sebagainya, sehingga ibadahnya itu tidak terlalu bagus lah, ya, karena saking sibuk. Pertanyaannya, karena kita konsentrasi dengan kekayaan dan dengan jabatan itu sehingga kita meninggalkan Allah, apakah bisa menjamin ketika kita datang di alam barzah lantas kita dipastikan bakal selamat? Kan itu enggak juga ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menawarkan, ketika kita Allah hidupkan, maka kita memiliki tugas. Ya, tugas kita adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah yang disebut ibadah kepada Allah. Maka ketika kita memahami bahwa hidup kita ini Allah berikan tugas, apakah kita mau menjadi orang miskin, itu pun bukan alasan yang legal untuk meninggalkan ibadah. Ataupun kita menjadi orang yang sibuk banget, itu pun bukan alasan yang sah, yang legal ketika kita meninggalkan perintah Allah. Karena kan dalam hidup kita terpengaruh juga masalah seperti itu. Kalau kita terlalu susah juga suka meninggalkan ibadah, lupa Allah, mah ngapain gak ngikut ngaji? Saya mau orang susah, buru-buru ngaji dengan salet tergara resek. Mang salat Jumat lah, ini kan hari Jumat mah jangan bukan duit, dek dah harga resek, jangan 2 liter ge. Coba engke lamun ditanya, diudangkeun ke malaikat munkar nakir. Ya, ketika malaikat munkar nakir, ente mengapa enggak salat Jumat? Jawab tak, saya mah jelema susah neangan 2 liter ge hese boro-boro salat Jumat, kira-kira terima mal ku malaikat munkar. Paling gede sirahan. Jadi seolah-olah jangan karena susah melegalkan untuk meninggalkan ibadah, nggak juga lah. Karena kita Allah hidupkan di dunia ini, jangan kita sangka ketika kita menikmati matahari sebagai energi besar dan manfaat dalam kehidupan kita, dan kita pun tidak pernah membayar, jangan disangka itu gratis, karena nanti akan dihisab oleh Allah. Dan ketika kita menikmati apa yang Allah berikan di muka bumi ini, kita tidak pernah diminta bayaran oleh Allah. Jangan sangka bahwa itu adalah gratis, karena itu nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu. Baju, oh di lemari miluba, tak baju itu bakal jadi saksi. Kurang ngaji berarti baju itu dipakai ngaji. Itu kan, baju anu dipakai saksi, dipakai gapleh, baju alus pakai gapleh, berarti itu baju bakal jadi saksi ketika kita nanti dihisab, ya kan. Kita nanti berbohong,
Ngalah saya mah. Cuma pada saat itu maka baju itu akan menjawab, saya saksinya pada saat itu yang dipakai ketika dia gaplek. Misalnya, ya, contoh yang dekat aja lah gaplek, yang banyak juga. Ada kita punya tugas. Ada lagi kadang-kadang alasan untuk kita tidak ibadah itu karena sibuk, ya. Wajib. Ayo orang ngaji rutin, saya majalah mas sibuk, bukan nggak mau, saya seneng ngaji kepengen kayak ibu. Cuma saya makan ini warung nggak bisa ditinggalin, bu, nggak bisa ditinggalin. Ini sehari kan 500.000 kita dapat, kalau kita sekarang setengah hari berarti 250.000. Nanti kalau mati ditanya malaikat munkar, jawablah pakai jawaban itu. Mengapa ente tika ikut ngaji? Ngaji itu kan kewajiban sebagai orang muslim untuk mempertebal iman dan keislaman kamu. Saya kan punya warung, orang sibuk, nggak keborong ngaji, saya tunggu warung paling digedik tak malaikat. Ya, karena ketika kita susah, ketika kita kaya, itu bukan alasan untuk tidak melaksanakan perintah Allah dan tidak menjauhi larangan Allah. Karena hakikatnya orang akan mendapat kebaikan Allah ketika dia dikasih musibah. Orang pun akan mendapatkan kebaikan Allah ketika dia diberikan nikmat. Musibat dan nikmat itu bukan sesuatu yang nista, tapi itu adalah fasilitas dari Allah kedua-duanya untuk mendapatkan kebaikan dari Allah. Wong orang dikasih musibat sabar dapat pahala, ya. Innallaha ma'as sabirin. Orang ahli surga yang bersama Allah itu adalah orang bersabar. Artinya sabar ketika dia menghadapi musibat kan. Mungkin udah ada beberapa kali bertemu sama saya ibu, termasuk ibu ya, udah sering lihat saya 2 kali, berarti bukan sering. Saya suka nerangin begini, bahwa yang disebut sabar itu pertama sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Jadi lamun urang rek salat besok horeame nya emang gitu, kudu sabar. Mun teu sabar mah moal. Contoh, kalau sholat fardu kan nggak bisa ditawar ya, kalau ditinggalkan kan dosa. Tapi kalau sholat sunat bisa ditawar. Biasanya kan kita sholat duha, kebenaran hari ini mah bete banget. Pagi-pagi nggak mau lah sholat duha, komo kagoki ke ngomean lauk lah, keburu wudu segala. Kita tinggalin lah sholat duha. Nah itu berarti sabar kita hilang, ya, untuk melaksanakan perintah Allah. Termasuk sabar mengurusi keluarga. Kabeh ge boga budak mah hayang soleh, eueuh boga budak hayang badeg. Tapi budak teh geus dititah ngaji di sakola pun kalah badeg pisan. Itu paling tidak itu adalah lumbung pahala, ya. Sabab urang teh mus-mus reuwas deui, aya pasea ta anak aing tah. Aing tawuran ta anak aing teh sabab anak urang badeg gitu kan. Paling tidak banyak baca istighfar kan gitu, paling tidak. Cuma jangan sengaja aja, karena ya siapa orangnya, semuanya juga mau punya orang anak mas soleh. Tapi yang pertama anak kita nggak soleh, biasanya bahwa al aulad mir'atul li abawaihi, ya. Kelakuan anak kita kadang-kadang itu adalah kaca, ya, cermin buat kita. Ke usia 25 tahun urang ekos gitu buat gitu kan. Jadi tete urang teh can tobat, dosana can ditobatan. Mentak kalau dielingan budak urang kitu, sudah mah urang bersih. Beureun ari ingat kana dosa urang keur ngorama urang jadi tobat kanya Gusti. Anak urang jadi korban kebiadaban urang. Karena anak itu salah kadang-kadang ada keterlibatan orang tua kan, seperti itu misalnya. Tapi paling tidak ketika kita anak itu ingin soleh, paling tidak kita mencontoh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim kan orang tersukses membina keluarga. Sampai Nabi Muhammad alaihi salam itu keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi
salam. Sampai Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena dari Siti Hajar dia jadi nabi, dari Siti Saroh pun jadi nabi. Salah satu kiatnya bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdoa nggak pernah melepaskan keluarganya. Tuh beda jeung urang. Butuh duit, minta duit, tapi budak ge sarua didoakeun. Butuh cager, ngadoa yang cager, tapi budak oge jeung pamajikan didoakeun. Jadi tidak pernah dia itu melepaskan munajat doa-doanya, tidak membawa keluarganya, selalu dibawa, selalu disertakan. Urang kira-kira sakit itu sakapeun doana kitu nyaho naon sih ngadoakeun budak hayang soleh. Kadang-kadang kan gitu. Karena kita Ustaz tina Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bagus. Gitu kan? Atau yang lain-lainnya. Tahu kita juga membaca Rabbi auzi'ni an askura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Bahasa Arab teu bisa, bahasa Arab nage teu bisa. Ngadoa we ka Gusti Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Gusti abdi teu menikot capek pisan. Boga budak teh capek hate Gusti. Da budak abdi teh titipan Gusti, balik lagi abdi teh hayang boga budak teh kasep soleh kunaon ngaborojol goreng patut jaba ahlakna goreng Gusti. Gusti mah maha kuasa abdi nyanggakeun ka Gusti. Gusti mah teh hese mun anak abdi ku Gusti disolehkeun. Nyerepan pakai bahasa Sunda dan ngaharti sorangan gitu kan. Tinimbang ngadoa teu apal hartina lain ulah. Ngan ari ngadoa mah beda jeung maca Quran. Lamun urang maca Quran teu apal hartina menang pahala. Labdun muta'abadun bitilawatihi, lapat yang Allah turunkan dari langit itu jadi ibadah dengan dibacanya sekalipun nggak tahu maknanya. Ya bagusnya tahu, tapi kalau kita ngadoa paling tidak tahu tujuan doa. Kapan ari ngadoa terek menta ka Gusti Allah. Amun kudunya eta kalimat anu diomongkeun teh menta ka Allah atau hayang disiksa ku Gusti Allah. Ya kan? Makanya kalau berdoa itu paling tidak tahu tujuan doa salamat. Oh berarti mah yang salah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin. Gusti salametkeun agama abdi, kajian teuing abdi hirup balangsak susah ge ulah katangkal agama abdi leungit ya Allah. Dan orang lamun keur susah agama sok leungitnya. Berbunga gitu deh. Pemajikan ukur galak sok rada eta atau salaki keur badeg sok leungit eta teh nya agama teh. Wah ieu salaki teh bajur wae make alkohol eta gitu. Tah eta teh leungit imanna. Kan ayahnya anu diteuk-teuk sagala ku pamajikanna. Teh keur leungit iman eta teh. Bakat ku kesal. Ya, kawin we hayo ku aing dileog ieu. Leungit iman tah eta teh. Dak Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Tuh kana rezeki mah ulah hayang minta tambah entong. Kana rezeki mah bahasana ge wa barakatan fil, hayang minta tambah mah ilmu Gusti, tambahan ilmu abdi, moal nambahan ilmu mah lamun teu ngaji nu matak bahasana ge menta ditambahan ilmu berarti kudu ngaji. Ari rezeki mah menta nage barokah. Sabab dibere boro-boro 20 juta dibere 200 miliar ge moal mahi. Teu barokah mah. Moal mah. Ya we korupsi deui. Teangan nepi ka ina teu kapanggih-panggih. Geus mah korupsi beak gede neangan ge loba minggu geus antep lah. Ya, nuker ngetren ada di TV man sehusa. Geus mah korupsina gede, Pak. Jaban neanganna ge kan jadi loba nambahan. Hah, ampun teuingan. Urang mah jeung meuli beas ge meni hararese. Bismillah. Da jelema bener teh jeung rampok teh ku negara mah gedean dibiayaan kene rampok. Uing mah ustad teu niti sapoe 100.000. Ustad mah padahal ngajak bener kade kudu mayar pajak
kan negara sing nurut ulas jadi teroris kan gitu cek Ustaz teh. Itu rampok di penjara biaya kesehatanana sabaraha, makana sabaraha tanggung jawab negara kan teu usaha modal naoge cek kasarna. Lamun eta rampok di penjara teh biayana 100.000 eta teh minim. Bayangkeun negara ayeuna anggaranana beak taku narkoba. Sabab di penjara hampir 80% nu terlibat narkoba. Eta teh can ditewakan kabeh teh. Atuda ari nu eta na dileutik ari di ditu nu ngageledegeunana kakak penyahese makana oge. Gitu kan. Nah, artinya anggaran negara teh kesedot kudu kitu. Ari teu diparabang kumaha disuntik mati paneureun kena hukum internasional gitu kan. Nah, maka diendomkeun ampun gua poe newakan begitu. Nah, di anggaran negara teh beakeun ku rampok tinimbang ku jelema bener tungtung nama. Kumaha atuh kuncina sing balalener we. Ambeng ke meureun agaran jeung rampok ari eueuh di penjara mah meureun kana BCJS kan. Gitu. Anu mah kulantaran pake maraban rampok gede pisan tungtung mah urang nu bener kalah kabiki mahal. RBPJS. Mentak cek rampok teh aing mah rarese bener mending jadi garong lah. Tong gitu Bu. Dari bener mah menang pahala. Kita jangan terlalu menuntut manusia. Bener mah perintah Gusti Allah menang pahala lamun diberi kadinya mah bener preman. Boro-boro neangan anu halal aing haram ge hararese lah. Hirup jadi jelema bener mah kalah hese mendingan jadi rampok dibayaan ku negara aja gitu. Naudzubillahi min dzalik. Jamiatul muslimin rahimakallah. Jadi maka jelaslah bahwa apa poin terpenting di dalam hidup kita, maka ketika kita Allah ciptakan sebagai manusia, ayeuna ye tuluy ku Allah teh diberi kemampuan satu beriman kepada Allah, dua kita bisa melaksanakan keislaman kita, melaksanakan taat. Metak sok disebut bahwa iman jeung Islam teh nikmat yang paling besar. Urang mah teu karasa nikmat iman teh. Gedean kena duit 10.000 tinimbang nikmati iman gitu kan. Padahal kan ya di dalam nas bahwa nikmat yang Allah berikan di dalam hidup kita ini adalah ketika kita Allah berikan keimanan, ketika kita Allah berikan keislaman. Karena apalah arti ketika orang itu dihidupkan oleh Allah dengan harta yang melimpah, dengan jabatan yang hebat, lantas dia Allah matikan dengan tidak iman kepada Allah, dengan tidak membawa amal yang baik, maka Allah tenggelamkan di dalam neraka Allah, dan itu tidak dihitung sabaraha juta tahun. Dan sabab sapoena di akhirat mah soalnya 1000 tahun di alam dunia, berarti menang saminggu ge di neraka barabe. Mal aya gambaran di neraka saminggu kan? Nya kan sapoena akhirat teh sareng 1000 tahun alam berarti lamun 7 poe di neraka sareng 7.000 tahun mentak balangsak saminggu ge di neraka mah. Eta teh eueuh neraka saminggu. Man taraka salata khamsin pajajauhu jahannam khalidan biha, jelema nu ninggalkeun salat fardu ngahaja 5 waktu eta dina neraka jannah kan sainang lila ting sabar juta tahun mentak eueuh saminggu. Ya Allah ya Rabbi. Nah, jamiatul muslimin, makanya Allah mengatakan nikmat yang besar itu adalah nikmatul iman, yang kedua nikmatul Islam. Ya, secara kacamata agama, sekalipun di dalam kehidupan kita belum terasa, can karasa. Memang kita mengakui secara pemahaman seperti itu. Logikanya tadi, orang kaya raya punya supermarket, bukan apa, matilah dia. Nyangar we dikubur mah kitu kene di gurmut pilatung. Ya, semakin badan kita subur, semakin badan kita itu bagus, bilatung mah haripet. Kan lamun anu kuru malah nah ada arana tulang mumpul. Tapi anu montok bari sehat tuluy maot, aduh eta bilatung ataun pisan. Ya kan? Karena kalau kita meninggal itu kan ada yang buat bilatung, berarti tubuh kita gitu kan. Ada yang kembali kepada Allah, berarti ruh kita.
Baru kita kembali kepada Allah. Kalau kita mah pasti kembali ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kita Allah ciptakan, ke tanah pula kita akan dikembalikan. Ini jasad kita akan kembali ke tanah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Arwah kita ya akan menghadap Allah. Mana buat kita amaluna wa amalukum, yang akan kembali atas diri kita mah amal kita. Apabila kita memiliki amal yang baik, maka Allah akan memberikan pahala. Apabila kita punya amal jelek, maka Allah akan memberikan siksa, uqubah. Makanya iman itu adalah istimewa. Yang kedua Islam, beda ya, antara Islam dan iman beda. Kalau iman itu i'tiqadul qalbi bima ja'a bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, membenarkan hati kita atas seluruh ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengatakan la ilaha illallah, maka kita jangan pernah ada pengakuan Tuhan selain daripada Allah. Nabi Muhammad mengatakan bahwa sholat fardu itu adalah 5, duhur, asar, gitu kan? Maghrib, isya sama subuh, bilangannya udah ditentukan, maka jangan dirubah-rubah, karena itu adalah syariat Nabi Muhammad dan seterusnya. Kita membenarkan. Kalau yang namanya Islam al-inqiyad, artinya bahwa kita melaksanakan sesuatu yang Allah perintahkan. Sholat Islam, gitu kan? Puasa Islam, karena itu melaksanakan perintah Allah. Tidak mencuri Islam, tidak melaksanakan zina Islam, ya. Karena Islam itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Maka terjadilah orang yang beriman kepada Allah tapi dia itu tidak melaksanakan perintah. Aya nu iman teu salat, aya nu iman teu puasa, aya nu iman gaple, aya nu iman tukang maling. Nah, karena iman dengan Islam itu berbeda. Bagaimana kalau orang itu matilah dia, Islamnya, imannya ke bawah, ketika dia Allah ambil, maka dia dalam kondisi beriman kepada Allah, la ilaha illallah, keimanannya ke bawah, tapi sholatnya ketinggalan, puasanya ketinggalan, karena memang dia itu sering meninggalkan itu, maka dia akan Allah masukkan ke nerakanya Allah, tapi dia itu akan kembali nanti ke surganya Allah, cuma waktunya wallahu a'lam. Apa alasannya? Orang yang beriman kepada Allah sekalipun dia itu berlumuran dengan dosa, ketika dia itu di dalam nerakanya Allah, maka dia tidak akan berhenti meronta-ronta menyebut Allah, karena memang iman. Ya Allah, aku selamatkanlah dari nerakamu ini. Falaula akhirtani ila ajalin qarib fasaddaqu wa aku minas solihin. Maka aku hidupkanlah ya Allah, apabila engkau aku hidupkan kembali, maka akan aku habiskan seluruh harta kekayaanku. Artinya dia meronta-ronta kepada Allah. Itu satu alasan untuk dikembalikan ke surganya lah, karena imannya masih ada. Yang kedua, seluruh tubuhnya akan terbakar kecuali min asari sujud. Jidat kita ini ya, ketika ini kita pakai sujud, mungkin belang-belang kan, misalnya sekali-kali sholatnya itu ada yang ditinggalkan, tapi dia itu ada asar sujudnya, maka hanya itulah yang tersisa, yang tidak akan dimakan api nerakanya Allah ketika ini selalu dipakai sujud. Mungkin orang yang sering meninggalkan sholat tapi pernah sholat, ada asar sujudnya. Karena kalau orang ngaku muslim gak pernah sholat mah, itu mah nono nate nemen tuh setahun-tahun aja. Kan setahun sekali sholat Idul Fitri, kadang-kadang masjid ke Pararino ya, Idul Fitri makot di emperan. Kebenaran eta Idul Fitri nanti pe Jumaah
Idul Fitri pinu salat Jumangan saja ajar. Aduh wah tesarolat Jumangan mah misalnya. Tapi ada asari sujud karena dia sholat beriman kepada Allah, itu pun masih ada tanda. Maka alasan itulah diantaranya orang yang pendosa tapi imannya masih ada, Allah nanti akan diberikan surga pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena orang yang meninggal imannya tidak ada, maka itu akan khalidina fiha abada. Yang istimewa adalah ketika orang itu membawa keimanan dan Islamnya lebih baik, ditandai dengan apa? Yauma yuhasabu hisabaya syirah. Ketika nanti kita dibangkit di alam barzah, maka kita itu akan berjalan terus lewat posko-posko hisaban, ya, akan melewati posko itu. Kita nanti dibangkit dari alam ba'as, maka kita nanti akan ditanya tentang sholat kita. Berarti kita akan mampir di posko hisaban sholat, makanya lama, ya. Terus nanti kita akan mampir lagi di posko tentang zakat, tentang puasa, tentang baik terhadap orang tua, tentang baik terhadap tetangga terus. Maka ketika posko itu sudah dilewati, lantas hisaban kita pun sudah terlihat baik ataupun tidaknya, maka berakhirlah salah satunya di mizan. Ya, apabila ditimbang ternyata lebih banyak ke sebelah kanan, banyak kebaikannya, berarti itu tanda-tanda selamat. Tapi kalau ke sebelah kiri, maka itu sudah nggak bisa ditolong lagi. Udah di mizan masih ada juga. Nanti kita akan ada di Siratal Mustaqim. Dan orang yang baik amalnya, ada yang baru juga menginjak udah nyampe kalbarkil hatib. Ada orang yang nggak pernah menginjak Siratal Mustaqim tapi dia terbang kayak burung yang indah. Orang-orang yang Allah matikan di dalam mati syahid, ya, nyawanya dia bela untuk membela keagungan Allah, maka dia nanti akan jadi burung yang berterbangan. Tidak ada dengan melewati Siratal Mustaqim. Ada nu karak 7 lengkah geus pak gurabes. Eta teh dina kitab Daqaiul Ahbar, lamun urang ti kosewat teh pakecemplungna teh 500 tahun. Kosewat beruna teng 500 tahun kakarak pluk kita. Ya Allah ya Rabbana. Nah, makanya bahwa hidup ini harus dipahami oleh kita bahwa sesungguhnya ketika kita Allah berikan hidup, kita ini memiliki tugas dari Allah, yakni untuk melakukan ibadah apapun kita posisinya, jadi orang kaya, jadi orang miskin, jadi pengusaha, jadi apapun, tetap bahwa kita punya tugas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibadah itu dibagi ibadah mahdoh, ibadah guer mahdoh. Kalau ibadah yang langsung kan kayak 24 jam nya kudu ngateng we salat 24 jam barabe kan? Ya. Makanya ibadah guer mahdoh, ibadah yang tidak langsung ngalah kacang, kasawah, ngarabet, macul, usaha dagang bubur, ke kantor, niatkan untuk beribadah untuk mengisi tugas kita yang Allah perintahkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, tidaklah kalian aku perintahkan hanyalah untuk menyembahku dengan ikhlas. Nah, maka berarti kita itu sudah jelas, ya, tugas kita untuk beribadah dengan ibadah mahdoh dan guer mahdoh itu. Nah, ketika kita punya tugas itu, di dalam ayat tadi Allah mengatakan al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihah, bahwa harta, kekayaan dan semuanya itu adalah hanya paisan saja, zina ya, hanya aksesoris saja, hanya hiasan kita. Tapi Allah mengatakan apa yang istimewa, apa yang abadi di dalam hidup kita ini, yang nanti akan menyelamatkan kita dari mulai sakaratil maut sampai kita masuk di surganya Allah sehingga mendapatkan kehidupan yang abadi. Yang abadi itu al-baqiyatus sholihatu itu adalah ketika kita Allah hidupkan di dunia ini memiliki iman kepada Allah dan melaksanakan keislaman, serumit apapun, sesulit apapun,
maka jadilah orang yang muslim, orang yang melaksanakan ajaran Islam. Inna dina indallahil Islam. Maka kita jangan dalam istilah akidah, dalam istilah ibadah ada toleransi, nggak ada. Jadi lamun orang dina akidah la ilaha illallah ngabenerkeun salian ti Allah mah atuh toleransi, atuh batal teh eta teh akidahna. Ari dina ibadah aya toleransi mah atuh pan murtad teh meureunnan. Batur poe Jumaah, milu Jumaahan ka urang. Orang lain hari Jumat ikut Jumaatan. Ya mungkin dia enggak berarti dosa-dosa amat menurut ajaran kita. Tapi kalau kita hari Ahad ikut gerejaan, misalnya ikut beribadah dengan bukan ibadahnya orang Islam, yaitu batal Islamnya, karena di dalam akidah dan ibadah itu tidak ada toleransi. Yang ada itu dalam muamalah. Ketika kita berdagang erek barang-barang ge jeung kafir teu nu teu iman teu naon-naon. Gitu kan? Di dalam muamalah masih kan bebas saja. Bahkan agama menyuruhkan bahwa kita harus rukun, tetangga kita yang sebelah non muslim harus rukun, gitu kan? Kan enak kalau rukun, kalau keluar saling menolong. Tapi dalam dua hal, akidah dan ibadah itu mah tidak boleh disentuh, karena di situ mah hak prerogatif masing-masing kita. Jangan kebablasan lah, ya, toleransinya jangan kebablasan, gitu kan? Biasa-biasa tiba lagi. Islam di Indonesia teh kieu tiba heula oge nu kok aneh-aneh gitu kan, arasup ka gereja nanaunna. Umat Islam kudu arasup gitu kan ka gereja, batur kudu arasup ka masjid. Teu kitu-kitu amat. Islam teh geus lila. Memeh Indonesia merdeka ge 350 tahun, Islam teh geus asup ka Indonesia teh. Tahun 45 merdeka jumlah nage 80 salapan ayeuna onan geus aya menteri agama, aya MUI, lain kalah ka weuteuh kalah rek beak umat Islam nage. Ya gitu. Makanya lah Jamiatul Muslimin rahimakumullah. Jadi yang istimewa di dalam hidup kita itu, ulangi, ketika kita bisa melaksanakan tugas dari Allah, yakni dua hal: akidah kita baik, ibadah kita baik, Islam kita. Maka disimpulkan artinya diberikan kemampuan oleh Allah menjadi orang yang ahlul ibadah. Disebutnya ibadur rahman, hamba Allah. Ya, ibadur rahman itu tandanya apabila Allah yang memanggil, maka dia itu tidak banyak alasan. Allah memanggil sholat, maka dia datang. Ya, ibadur rahman. Saya juga datang, sholatnya jam 2. Ngapain? Sabab saya menguruskan heula pangsit, berarti ibadul pangsit ngaranna. Hamba pangsit sebab Allahna nomor 2 ngaheulakeun salian ti Allah. Ya, itu mah dengan berbagai alasan. Alasan apa saja apabila memang kenyataannya Allah dijadikan nomor 2, berarti jadi ibadur rahman itu orang yang selalu memprioritaskan panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, ibadur rahman. Maka jadilah orang yang seperti itu yang akan memiliki keindahan. Yang kedua, ada yang menafsirkan bahwa al-baqiyatus sholihat itu bukan menjadi ahli ibadah amal soleh, tapi al-baqiyatus sholihat itu di dalam kitab tafsir Sofwatu Tafasir, barang siapa yang mengamalkan 5 kalimat, ya, diamalkan, dijadikan sebuah amalan dalam kehidupannya, maka dia akan mendapatkan pahala yang abadi. Namanya al-baqiyatus sholihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalimat itu pendapat yang kedua di dalam tafsir disebutnya al-baqiyatus sholihat. Kalimat yang memiliki
keistimewaan akan mendapatkan kehidupan yang abadi. Ya, ketika orang itu menjadi pengamal 5 kalimat itu. Subhanallah dia bacakan di dalam lisannya sebagai kalimat yang dia bisa biasakan mudawamah, dia wiridkan di dalam jiwanya, mensucikan Allah. Sesusah apapun dia tidak pernah memilih ada Tuhan selain daripada Allah. Sesibuk apapun, sekaya apapun, maka orang yang memiliki jiwa subhanallah dan diamalkan subhanallahnya, maka tidak pernah melalaikan seruan-seruan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena lisannya melapatkan subhanallah, jiwanya mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, walhamdulillah, semua puji milik Allah. Artinya bahwa ketika kita mendapatkan nikmat, sekecil apapun nikmat yang kita terima, maka nikmat itu adalah Allah lah sang pemberi nikmatnya. Jangan lantas karena kita yang mencari dari mulai pagi sampai sore lantas kita dapat, maka rasanya itu bukan dari Allah, itu adalah hasil kerja saya saja. Allahnya hilang. Padahal waktu yang sama, berangkatnya yang sama, yang satu orang dapat 100.000, yang satu orang mah boro-boro dapat 100.000, dagang lotek katengar ojek, tamplok jeung lotek-lotekna, boro-boro menang untung. Padahal sama berangkatnya ingin pendapatan keuntungan, tapi yang satu dapat, yang satu tidak, karena di balik ikhtiar kita ada Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan nikmat, yang menentukan rezeki, yang menentukan hal-hal yang bersifat nikmat. Oleh karena tersebut tidak ada nikmat melainkan semuanya dari Allah, sekecil apapun nikmat. Kan orang masuk di kelas nikmatnya, ya nikmat nu gede, nikmat nu leutik, nikmat pertengahan. Kira-kira nikmat nu leutik kenaon kira-kira? Oh. Leutik pisan, Bo. Itu lamun teh itu dibawa ke dokter sep 20 juta berarti telain 5 letik ya. Terus nanti kira-kira letik menguap heula, lamun ku Allah teh dibere heula, ha teu nyingkem teu balik deui. Jika jalma nu tos maot kan ditalian ka dia teu balik deui, berarti gedenya. Jika nama gagaro jika atel ya, atel gagar jigana gitu nikmat leutik. Pedah eta mah resikona leutik, tapi eta gagaro menisok nikmat itu nya. Atel. Nah, sekecil itu pun tidak terlepas yang namanya nikmat itu dari Allah. Maka oleh karena tersebut, adakah detik yang lepas nikmat Allah dari kita? Ada kan? Urang teh nyeri untu menikot eueuh nu pang susah-susahna poe eta mah iwal ti urang. Ningali jelema nu datang teh juga monyet eta teh nyeri untu. Rasaan teh saking sakit, tapi kan nikmat yang lain ada. Mata kita bisa melihat, telinga kita masih mendengar, masih banyak nikmat Allah. Artinya bahwa satu detik pun tidak pernah berhenti Allah memberikan nikmat kepada kita. Mengapa kita tidak pernah berterima kasih kepada Allah? Paling tidak menyebut terima kasih ya Allah, beureun bahasa Arab nama alhamdulillah eta teh. Ya kan? Maka ketika kita menjadi seorang pengamal sering mengatakan alhamdulillah dan kita pun merasakan sekecil apapun nikmat, maka Allah lah al-mun'imnya, maka insya Allah termasuk orang kategori yang bersyukur kepada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, paling tidak syukrun bil lisan. Lamun kurang menang nikmat nyebut alhamdulillah ngaranna syukrun bil lisan. Lamun ngarasa nikmat itu alhamdulillah, ngan lamun keur di WC mah ngaheujeun tong maca alhamdulillah, abong kena nikmat dibere lancar alhamdulillah entong di WC mah nya sabab teu meunang babacaanna ge mah we sakali Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi gitu kan. Ulah di WC mah ulah sok nyebut jenengan Gusti Allah, ari dina hate mah teu naon ngan diobrolkeun aya kalimat mentong sabab identik tempatnya kotor, Allah masuk suci. Tapi kalau di hati kita nggak jadi masalah ya. Apa?
berwudu di kamar mandi, berdoa dalam hati. Enggak lah. Kan di kamar mandinya itu ada yang ada jambannya, ada yang enggak jambannya. Kalau yang ada toiletnya, asal bergeser aja dari situ. Kalau bagusnya keluar dari tempat mandi untuk berdoanya. Kan tadi juga waktu mau masuk WC itu, Allahumma inni a'udzubikanya. Ya berarti doanya keluar di WC. Tapi kalau kamar mandinya kayak lega begitu ya penting bukan di tempat itu aja kita berubah, ya kita dilapatkan juga, nggak jadi masalah. Yang nggak boleh itu di toiletnya itu kan ketika itunya, ya. Tapi bacaan-bacaannya bacaan yang tadi, yang baca memang dibaca di dalam tempat itu. Ketika kita memakai keluar dari WC gitu kan, kaki sebelah kiri gitu, doa-doa kayak seperti itu. Nah, ulangi. Terus la ilaha illallah, alhamdulillah, yang ketiganya Allahu akbar ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Nah, ini wala ilaha illallah kalimat tauhidnya itu. Ya. Bahwa dengan kalimat la ilaha illallah itu adalah membuktikan ya 3 hal yang suka kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahwa di dalam hidup kita ini tidak ada Tuhan yang menolong kita ketika mendapatkan kesulitan, hanya Allah. Tidak ada Tuhan yang memberikan jalan keluar ketika kita mendapatkan kesulitan, hanya Allah. Maka la ilaha illallah itu adalah sebuah kalimat tauhid yang membuat kristal di dalam jiwa kita, sehingga Allah adalah al-musta'an, tempat bergantung kita. Di antara waktu 24 jam teh sing aya waktu anu urang jiwa orang merasa terlepas dari beban, semua beban, sehingga kita bertumpu hanya kepada Allah. Allahul musta'an, hanyalah Allah yang diharapkan dan yang bisa menolong kita. Itu ada enggak? Gitu kan? Dalam kenyataannya kan itu ada. Karena memang kayak tadi, apakah ada satu detik yang lepas dari nikmat Allah? Kan enggak. Berarti Allah itu selalu menolong kita. Cuma yang jadi masalah, kita itu jarang sekali merasa ditolong Allah. Ya. Padahal ketika kita sakit, lantas kita sembuh, syariatnya dengan obat, hakikatnya Allah yang menolong kita. Karena teman kita mah diubaran sarua jeung urang kalah kapaeh, lain kalah cager. Ya enggak? Karena Allah Al-Mus. Ketika kita berjalan 100 km kita nunggang mobil, ya, pedal pada saat itu teman kita malah celaka, kita selamat karena Allahul Al-Mus. Nah, karena kita ditolong Allah. Persoalannya, apakah kita merasa sebagai manusia yang selalu ditolong Allah? Kan jarang. Mentak walau sok diberi susah, Bu. Kurang teh. Ikut susah pisan budak kering salaki usaha terbalik balik ieu kasusah aja Bandung nagih menikot gedeng datang kasaha atuh urang teh bebeja kami toha lagi boseneun di injuman wae bebeja kata tangga era ya Allah eta urang plek we salat urang teh salat tahajud geus beres tahajud ngadua tulus salat hajat ya salat hajat teh salat paranti urang loba pangah butuh gitu kan salat hajat. Urang teh munajat ka Gusti. Allah menikot asarapet teh urang teh jeung Gusti. Allah sabab geus eueuh deui nu bisa ditungtangan iwati Gusti, maka hakikatna eta kasusah nikmat gede ti Gusti. Allah sabab gara-gara boga kasusah menang pahala gede, mungkin eta jalma pada saat itu jadi waliullah. Ya, sabab ari waliullah teh kan aya anu ma'rifatna teh sakian, anu nikmatna ge ma'rifatna sakedeung tapi ari ma'rifat mah ketika total bahwa dirinya itu adalah ada Allah yang mengadakan, melihat Allah yang berikan, melihat semuanya Allah, jiwa itulah yang disebut jiwa aulianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita dapat alhamdulillah eta mah lain berarti urang nangtang susah lain. Ngan lamun keur susah ulah sok nyalah-nyalah teuing Gusti Allah. Itu kesempatan kadang-kadang untuk kita bisa bertemu dalam munajat kita kepada Allah. Walakal hamdu wa minkal farju wa ilaikal mustaqa wa bikal musta'an
wala haula wala quwata illa billahil aliyil walakal hamdu. Semua pujian nikmat milikmu ya Allah. Wa mikal faroz, ketika kami ini mendapat kebahagiaan, bahagia yang kami rasakan karena Engkau yang memberinya ya Allah. Wa ilaikal mustaka, dan ketika kami mendapatkan kesulitan, harus kepada siapa kami bergantung? Hanyalah Engkau yang akan menolong kami ya Allah. Wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wala haula wala quwata. Eta menika hampang teh awak teh rarasaan teh bakatku ikhlas bisi Gusti rek kemaotan abdi ayeuna mangga abdi marido asal maot mawa iman Islam. Jadi teu sieun ku maot teh. Beda jeung jelema tukang doraka, rajin daek maot gantung diri karena putus asa. Tapi jelema anu ku Allah dibere sinyal cahaya makrifat ka Allah teu sieun ku maot, sehingga ketika dia itu sudah sampai muntahal idrok ya, kepada titik klimak terakhir bergantung kepada Allah, sampai di dalam jiwanya, andaikan Engkau ingin menjemputku hari ini saat ini kepada olehmu ya Allah, maka silahkan aku ridho ya Allah. Kan hese teh rata-rata orang teh pae masieun kan ya gitu kan. Kalau banyak hutangnya kudu dibayar heula hutangnya. Nah, ketika kita banyak hutang kan diantara dosa nu moal dihampura teh hutang ya. Mematak lamun urang boga hutang tulis nya hutang ka warung ieu saanu urang kai sakiteun dina lomari teh atau dina handapkeun bantal, bisi urang maot aya tulisanana, sabab lamun urang maot eta hutang pindah ka ahli waris nu kudu mayarna. Mun urang teh teu ngawaris, mun anak urang mayarkeun atawa kan memeh dibagikeun teh warisan teh haram dibagikeun. Samemeh pake mayar hutang heula ulang wae mana ada dibagikeun warisna. Hutangna teu dibayar heula doraka, da kudu dibayar heula. Teu meunang boro-boro hutang can di jakatan teu sah diwariskeun. Kahalangan. Urang teh boga harta tara di jakatan, tuluy urang teh maot, eta teh memang dibagikeun waris teh kudu dihitung heula jakatna. Bapak urang bunghara sekian tahun, dihitung-hitung bayarkeun ta jakatna karak bagikeun warisna. Lah tara-tara acan ya. Ya. Jamiatul muslimin rahimakumullah kembali. Jadi la ilaha illallah itu adalah sinyal tauhid. Tuluy Allahu akbar. Bahwa di dalam hidup kita ini tidak ada yang lebih istimewa, tidak ada yang lebih besar, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Problem yang besar dalam hidup kita adalah ketika Allah mengambil iman kita. Problem yang besar di dalam hidup kita ketika Allah mengambil taufik kita. Iman artinya hidayah. Taufik artinya kemampuan kita untuk menyembah Allah. Allah ambil taufiknya sehingga awak sehat kuat, tapi teu kaduga saungkad-ungkad acan. Itu ku Allah dicokot taufikna. Harta maloba ari jeung dugem mah kaboro, tapi jeung zakat mah jeung sedekah masjid rek rubuh ge gigeureun imah teu nempel 1000 perak acan, dicokot taufikna ku Allah, sabab hakikatna merek dijadikeun istrikaan di neraka jeung istrika awakna. Naudzubillah min dzalik. Karena dicokot taufik itu dalam rumus orang yang beriman, rugi besar itu ketika diambil hidayah atau taufik. Mata orang sok ngadunga Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau ambil hidayah dan taufik yang telah Engkau berikan kepada kami. La tuzigh qulubana ba'da idh hadait wa hab lana, ya Allah berikan rahmat dan kebesaran-Mu kepadaku. Ya, wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Eta teh doa ameh teu dicabut iman. Urang osok ngadoa eta ngantein maon maksudna artinya ya, jadi itu ketika kita salat horean ya erek migawe hade hore buru-buru astagfirullahaladzim Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabbana lamun abdi di mautan ku dampal Gusti imah nu alus teu kabawa abdi ridho, keluarga abdi teu kabawa abdi ridho, duit anu aya di bank teu kabawa kajeun ngan abdi teu ridho, lamun ku Gusti di mautan iman jeung Islam abdi teu kabawa. Ya Allah, itu tah kira-kira. Padahal dina buktina digolerkeun sakarung atau sakarungnya dina cekna teh 1 miliar. Sok tah ieu 1 miliar bawa jeung maneh asal sia tong salat. Sapoe ieu inkar kana kewajiban. Lah aing mah ingkarnya ingkar ke gampang we sadat teuing cokot we duit 1 miliar kajeun teu salat. Kira-kira mah kadang-kadang dina kenyataanna mah mungkin kitu. Heudah henteu kituna ge. Ngan dina makom ngadua mah ulah kitu anger we la tuzikulu bana ba'dai hadai menta ku Allah ulah dicokot iman. Nah, nomor kalima la haula wala quwata illa billah. Ya, itu adalah simbol ketawakalan kita. Tidak ada tempat bergantung hanyalah kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah semakin total serah dirinya terhadap Allah, maka akan semakin besarlah pertolongan Allah. Contoh aya di dieu jalma nu geus maot nawar hayang dikubur. Urang mah yang dikubur atawa hayang dianu disalatkeun henteu. Geus pae mari disalatkeun hempek. Erek teu disalatkeun kajeun rek dikubur hempek teu dikubur ge kajeun gitu kan. Tapi da anger we boro-boro nu sok salat. Anu teu salat ge asal disebut Islam sok disalatkeun sabab ustad balangsak. Disalatkeun eta jelema teh kapan tara salat. Sedangkan ari jalma anu tarikus salat maka eta teh gede kana murtadna. Mun ke maot teu kudu disalatkeun cek pikir mah kitu. Tapi lamun teu disalatkeun aing jadi ustad meureun diusir mah urang dieu. Aya jalma muslim tuluy maot teu disalatkeun misalna kan disalatkeun we gitu kan. Sabab husnudon sanajan teu salatkeun dina KTP-na Islam, cek pamajikanna lagi Islam, cek anakna oge Islam, ieu teh orang muslim salatkeun we. Cenang ke masalah pahala mah Allah ieu nu ngaganjar kauningan ku Allah muslim beureunan. Cenah teu muslim da dohirna mah Islam kan. Itu dohirna mah. Eta dalil urang nyolatkeun anu teu salat itu. Da mun teu salatkeun barabe. Nya, barabena anu osok salat. Fanatik cenah bungkeun osok salat jadi serba salah. Para wargi sadayana Jamiatul Muslimin jadi kalimat itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jiwakan, amalkan, maka kata Allah al-baqiyatus sholihat gitu kan, itu adalah pahala yang abadi insya Allah, khairun inda rabbik, yang lebih baik menurut Tuhan kalian. Jamiatul Muslimin rahimakumullah, barangkali kesimpulan dari pembicaraan materi hari ini bahwa kita diciptakan Allah memiliki tugas, yakni untuk beribadah kepada Allah ya, poin-poinnya yang tadi sudah diutarakan. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya materi yang disampaikan hari ini cukup, mudah-mudahan ada manfaat. Adanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak ibu sekalian, waktu sudah menunjukkan pukul 11 Bu ya. Kita cukupkan saja Bu, mangga. Untuk dialog itu sementara di cancel dulu, mangga Ibu ya. Untuk itu mari kita tutup dengan doa majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sebenarnya kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Kiai, untung ada Bapak.